Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Iman dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai misi. Karena ini adalah minggu pertama dalam 4 tema dalam rangkaian bulan misi, kita akan berbicara mengenai misi dan kita akan mulai dengan minggu ini dengan yang pertama bersama saya Felix Jiprang dipandu bersama dengan Pak Hendri dan juga narasumber kita Pak Chandra Gunawan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama jemaat sekalian. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut misi dan sebagainya macam itu, mungkin Pak Chandra tolong menjelaskan Pak, kalau menurut Alkitab itu memang apa ada gitu kita disuruh melakukan misi, terus bidang misi itu kurang lebih apa gitu Pak? Iya, nah ini pertanyaan menarik sekali. Kalau tadi pertanyaannya apakah dalam Alkitab ada perintah tentang apa yang harus dilakukan dengan misi dan sebagainya. Sebenarnya istilah misi aja tidak ada di dalam Alkitab sebenarnya. Jadi kalau kita coba mencari misalnya istilah misi di dalam Alkitab, nah itu nggak ada. Nah, tapi apakah misalnya itu berarti bahwa ajaran tentang misi tidak ada di dalam Alkitab? Nah, itu yang memang kita mesti pahami bahwa ajaran, walaupun istilah misi tidak ada, tetapi ajaran atau konsep tentang misi itu berakar pada apa yang Alkitab ajarkan sendiri sebenarnya. Nah, hanya memang salah satu kesalahpahaman kebanyakan orang Kristen waktu kita berbicara mengenai ajaran Alkitab tentang misi itu apa? Bahwa seringkali kita mengaitkan misi itu hanya sebatas dengan orang yang kita utus ke tempat-tempat yang belum mengenal Injil. Nah, maka kan kita mengenal istilah misionaris. Nah, misionaris itu siapa? Nah, orang yang kita utus ke ladang-ladang misi di daerah-daerah yang belum pernah mendengar berita Injil. Misalnya ke Afrika atau ke daerah-daerah tertentu yang ada di pedalaman-pedalaman. Nah, maka orang seringkali berpikir bahwa misi itu di dalam Alkitab itu menunjuk kepada tindakan gereja mengutus orang pergi ke daerah-daerah terpencil. Nah, kalau seandainya misalnya sebuah gereja tidak mengutus orang ke pedalaman misalnya, nah apakah itu berarti gereja tersebut dia tidak melakukan misi? Nah, ini adalah pertanyaan yang seringkali kita anggap bahwa kalau gereja nggak aktif ngutus orang maka nggak bermisi. Nah, itu adalah salah satu masalah di dalam cara berpikir orang Kristen yang waktu mendefinisikan misi nggak utuh. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau begitu sebenarnya ajaran Alkitab tentang misi itu bagaimana? Nah, sebenarnya di dalam Alkitab kita belajar sesuatu yang penting bahwa misi itu sebenarnya bukan karya manusia tapi karya Tuhan. Nah, maksudnya bagaimana? Itu karya Tuhan. Maksudnya begini. Jadi Tuhan waktu dia datang ke dalam dunia, maksud saya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, nah dia memiliki sebuah proyek. Nah, proyeknya itu apa? Nah, proyeknya itu adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah lalu apa yang Tuhan lakukan di dalam menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Satu, dia datang melalui kedatangan Kristus memulai kerajaan Allah, dan yang kedua, kerajaan Allah hadir di bumi melalui apa? Melalui gereja, melalui orang-orang percaya yang Tuhan pakai. Nah, jadi apa itu misi? Nah, misi itu sebenarnya adalah respon gereja atau partisipasi orang percaya waktu mereka memberi diri dipakai Tuhan, begitu ya, memberi diri dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah, itu misi, gitu. Nah, jadi kalau demikian, misi itu apa? Misi bukan sekedar tindakan mengutus orang, tapi sebenarnya partisipasi daripada umat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, itu adalah sebenarnya ajaran Alkitab tentang misi. Ya, begitu kurang lebih Pak Felix dengan Pak Hendri. Iya. Ya.
Pak, mungkin saya melanjutkan Pak ya, karena Yesus sendiri sudah datang ke dunia, punya satu misi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, apakah orang-orang Kristen juga diberikan seperti sebuah mandat ataupun perintah juga untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Misalnya saya pernah mendengar katanya ada istilah mandat Injil itu Pak. Nah, apakah itu bagaimana pengertiannya dan apakah itu diberikan juga kepada setiap jemaat gereja itu Pak? Nah ini menarik karena kita seringkali menyamakan antara misi dengan Injil. Nah itu adalah pandangan umum ya. Jadi kalau kita berbicara soal bermisi sama dengan memberitakan Injil, ada benarnya, tapi tidak utuh cara berpikirnya, gitu ya. Nah benarnya di mana? Memang kalau kita memperhatikan bagaimana cara Yesus di dalam menghadirkan kerajaan Allah, salah satunya adalah melalui pemberitaan Injil. Itu salah satunya. Bahkan itu menjadi sarana yang paling penting, paling utama yang Yesus lakukan. Kemanapun dia pergi, tapi dia selalu memberitakan Injil, berita pertobatan disampaikan. Nah, hanya pertanyaannya sekarang, apakah hanya pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Gimana kira-kira Pak Felix? Apakah hanya sebatas itu atau ada hal yang lain Pak menurut Bapak? Jadi nggak sebatas dia memberitakan ajarannya, tapi menyembuhkan, mengusir setan, memuridkan. Nah, yang Bapak katakan betul. Nah, jadi kita mulai melihat bahwa sebenarnya di dalam Alkitab misi itu memiliki berbagai aspek yang kita nggak boleh abaikan. Gitu ya. Memberitakan Injil utama, betul. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa gereja kita bermisi tapi tidak ada upaya memberitakan Injil. Itu nggak bisa. Itu misi itu kehilangan aspek yang paling substansial. Nah, tetapi tidak berarti bahwa cara kita atau cara gereja atau bahkan cara Kristus menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini hanya melalui pemberitaan Injil. Ada dimensi yang lain yang penting. Termasuk di dalamnya misalnya melalui apa? Melalui pelayanan kasih misalnya yang Tuhan Yesus lakukan dengan menyembuhkan orang sakit begitu ya, atau yang Tuhan Yesus lakukan misalnya dengan katakanlah memulihkan relasi sosial seseorang, seperti misalnya orang yang perempuan yang sakit pendarahan, dia bukan hanya disembuhkan, tapi relasi sosialnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itu adalah bagian juga dari misi. Nah, jadi kalau demikian kita melihat bahwa misi itu di dalam Alkitab memang melibatkan unsur pemberitaan Injil, itu yang disebut sebagai mandat Injil, tetapi ada aspek yang jauh lebih lengkap, yang lebih holistik dari pemberitaan Injil, gitu. Nah, kalau kita misalnya mencoba memikirkan, misalnya contoh misalnya di zaman sekarang ada istilah yang namanya social gospel. Nah, social gospel ini definisinya bagaimana? Nah, social gospel ini dia berpikir seperti ini. Untuk kita memberitakan Injil, nah kita yang harus kita lakukan adalah dengan jalan melakukan aksi sosial. Nah, social gospel ini punya masalah. Nah, masalahnya di mana? Nah, masalahnya dia mengaburkan bahwa Injil dengan tindakan sosial itu hal yang sama. Padahal ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Begitu. Tindakan sosial dan tindakan sosial, Injil adalah Injil. Nah, ini nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa orang mengatakan saya sudah melakukan bakti sosial maka sudah memberitakan Injil. Enggak. Tapi memang pelayanan sosial merupakan bagian daripada pelayanan misi, tapi bukan merupakan mandat Injil. Nah, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan, sebenarnya apakah mandat Injil itu di mana misalnya kita menemukan ada mandat Injil dalam Alkitab? Banyak. Gitu ya. Misalnya pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum dia terangkat ke surga, dia memerintahkan supaya segala bangsa dimuridkan.
ya, dimuridkan, gitu ya, supaya segala bangsa dimuridkan. Bagaimana cara segala bangsa dimuridkan? Dengan jalan mereka harus diperkenalkan kepada Kristus, dibaptis, dan diajar untuk mengenal seluruh ajaran-ajaran Tuhan. Nah, itu adalah sebuah proses pemuridan, dan itu yang disebut sebagai mandat Injil. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, mandat Injil ternyata tidak sesimpel memberitakan Injil, gitu ya. Nah, itu adalah mandat yang bersifat holistik yang dilakukan oleh gereja. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Hendri, ya. Berarti mandat Injil itu bukan cuma memberitakan Injil, tapi kita juga sampai proses memuridkan, begitu ya, Pak? Ya, oleh karena jadi waktu kita berbicara soal mandat Injil, gitu ya. Jadi kita seringkali berpikir bahwa Injil itu sekedar pemberitaan Injil. Padahal waktu kita berbicara soal mandat Injil, artinya bahwa apa sih itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik bukan sekedar tentang bagaimana seseorang dari kegelapan, hidup dalam dosa, kemudian dia pindah ke dalam kehidupan yang baru, dalam Kristus punya hidup yang kekal. Bukan hanya itu. Tapi kabar baik inilah kabar yang Kristus bawa, bahwa waktu seorang ada di dalam Kristus, hidup dia diubahkan. Hidup dia tidak lagi dalam kegelapan, dia menjadi anak Allah. Dia tidak lagi melayani dosa, tapi dia melayani Allah. Nah, jadi mandat Injil bukan sekedar mandat memperkenalkan Injil. Tapi mandat Injil adalah mandat yang diberikan kepada gereja supaya orang-orang yang mendengar berita Injil itu hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah, maka kita menyebutnya ada istilah memuridkan, begitu. Nah, bahkan kalau kita membaca Matius pasal yang ke-28 itu, gitu ya, panggilan supaya gereja memberitakan Injil kepada segala bangsa, itu sebenarnya memberitakan Injil kepada segala bangsa merupakan penjelasan tambahan dari perintah utama Tuhan Yesus untuk memuridkan semua orang, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara memuridkan semua orang? Salah satunya dengan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, itu sebenarnya yang seringkali orang kurang pahami waktu membaca Matius pasal yang ke-28. Ya. Jadi memang definisi mandat Injil atau misi itu memang luas dan holistik ya. Jadi bukan berarti kalau orang bilang, wah ini gereja nggak melakukan penginjilan, terus dia ngomong karena misi ini mandat ini itu bukan alasan gereja itu untuk tidak melakukan pengabaran Injil, tapi memang maknanya luas ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau gitu memang siapa yang harus menjalankannya, Pak? Apakah memang hanya program gereja baru menjalankan misi, atau siapa yang harus menjalankan misi itu, Pak? Iya. Nah, ini menarik karena waktu kita misalnya berbicara di dalam Alkitab tentang bagaimana misalnya sebuah gereja mengerjakan misi dari Allah. Itu pertanyaannya kan bagaimana gereja menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Bagaimana caranya, gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena seperti saya katakan tadi, kita seringkali berpikir bahwa misi dikaitkan dengan tindakan atau pelayanan gereja mengutus orang-orang pergi ke ladang-ladang misi. Nah, kalau definisinya seperti itu, maka pelayanan misi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Mereka yang pergi sampai ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Mereka lah yang disebut orang yang melakukan misi. Nah, tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata gagasan tentang misi itu sangat kaya. Satu sisi betul bahwa misi itu berbicara soal bagaimana panggilan gereja mengirim orang-orang untuk ke dunia ini memberitakan Injil. Tapi di sisi yang lain, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, dalam pelayanan misi gereja, bagaimana cara gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah di bumi, caranya adalah bagaimana gereja itu kemudian memperlengkapi jemaat yang ada dalam gereja, sehingga mereka bertumbuh, dan ketika mereka bertumbuh, mereka bisa bersaksi dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya, begitu. Nah, maka dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika mereka bertumbuh, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka berbagi hidup, saling mengasihi, maka dikatakan orang-orang di sekitar masyarakat di sekitar orang-orang percaya itu tertarik dengan cara hidup mereka.
Nah, maka kemudian Tuhan menambahkan kepada gereja mula-mula jiwa-jiwa yang baru. Nah, ini misi. Nah, tapi misi ini bukan lagi sifatnya itu sending, ya, mengirim orang keluar, tapi gathering, menarik orang ke dalam. Ya, melalui kesaksian hidup orang-orang percaya, orang melihat dan orang berkata bahwa ini komunitas beda dengan komunitas yang lain. Mari kita gabung dengan komunitas ini. Nah, ini gathering. Dia menarik perhatian daripada orang banyak melalui kisah hidup ataupun melalui kesaksian hidup mereka yang baik. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi begitu ya, sending, misi dalam kaitannya dengan sending, gitu ya, mengirimkan orang keluar. Nah, itu memang hanya sebagian orang yang punya panggilan yang melakukan pelayanan misi seperti ini. Nah, kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan misi yang bersifat sending. Gimana caranya? Kita kumpulkan persembahan, kita dukung supaya misionaris yang ada di daerah bisa melayani dengan efektif. Itu bisa kita lakukan. Tapi itu sifatnya adalah kita memberikan support. Kita melakukan yang namanya supporting ministry, pelayanan yang mendukung. Nah, tetapi yang apakah sebatas itu begitu ya dalam pelayanan misi itu? Ternyata enggak. Nah, ternyata ketika orang percaya, dia bertumbuh, dia berperan, dia mampu menunjukkan kehidupan yang baik dalam masyarakat, gitu ya, dan kehidupannya jadi saksi. Nah, itu sudah bermisi, begitu. Nah, kenapa? Karena dengan cara itulah dia menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup dia, begitu. Tapi misalnya coba kita bayangkan misalnya, kalau orang Kristen misalnya keluarganya nggak jadi berkat, ribut terus begitu ya, keluarganya misalnya dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga yang antik, yang aneh. Apakah bisa misalnya dia kemudian menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang Kristen? Nggak bisa. Nah, maka sekali lagi kalau tadi pertanyaannya apakah misi ini kemudian terbatas kepada para misionaris? Maka jawabannya tidak. Sebenarnya setiap jemaat yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini punya panggilan misi. Panggilan misinya apa? Bagaimana melalui kehidupan dia, kerajaan Allah itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya yang tinggal di sekitar dia. Nah, hanya pertanyaannya mungkin begini Pak Hendri. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak begitu ya, apa yang paling kuat dari kehidupan orang Kristen yang bisa menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah hadir dalam hidup dia waktu orang lihat itu? Kalau misalnya sekedar sumbangan, di dunia ini kan banyak orang yang nyumbang lebih gede dari kita orang-orang Kristen. Kalau kita mau ngadu sumbangan, maksudnya itu maksudnya apakah itu menjadi karakteristik unik dari bagaimana orang Kristen itu hidup berbeda di dunia? Pak itu gimana kira-kira? Apa yang kalau Bapak amati dari jemaat yang bisa berbeda, betul-betul berbeda dan bisa menunjukkan bahwa itulah orang Kristen itu. Kehidupannya menghadirkan, memperlihatkan kerajaan Allah. Iya. Ya mungkin ini Pak ya, misalnya orang Kristen bisa menunjukkan hidupnya sebagai anak Tuhan. Ya misalnya dia dalam penderitaan, kesulitan, dia tetap bisa berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan dia menghadapi pergumulannya itu dengan cara yang baik. Apalagi dia sebagai Kristen ya menghadapinya dengan cara Tuhan gitu ya. Iya. Nah sehingga orang bisa melihat dia ini berbeda dengan orang yang kadang kan ada orang susah ya mencuri, mungkin menipu, mungkin jadi marah, stres, bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen mungkin di dalam masa-masa yang sulit dia bisa menunjukkan dia punya Tuhan, berpengharapan, dia bersandar walaupun sulit pun dia tetap bisa setia pada Tuhan. Mungkin orang bisa melihat, tentu banyak hal yang lain juga, tapi salah satu hal demikian bisa jadi saksi. Saya rasa saya setuju itu bahwa kesaksian ataupun cara orang Kristen menghadirkan nilai kerajaan Allah itu adalah paling efektif ketika kita berhadapan atau kita berada dalam sebuah krisis. Nah, saya itu menjadi teringat ketika di televisi itu ada sebuah kisah seorang yang menembaki anak-anak yang ada di sebuah TK. Dan semua orang marah sekali kepada
pelaku kejahatan dan keluarganya. Nah, tapi ada keluarga Kristen yang di tengah-tengah rasa frustasinya, dia mengatakan saya mengampuni pelaku kejahatan ini. Wah, itu berbicara kuat sekali gitu ya. Apalagi waktu dia berkata bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan saya juga tahu Tuhan Yesus juga mengasihi orang ini dan saya mau mengampuni dia. Wah, itu berbicara sangat kuat sekali kepada orang-orang yang menyaksikan bahwa ini memang inilah cara orang Kristen hidup. Begitu. Di tengah-tengah kepahitan orang biasanya membalas dendam, tapi dia malah menunjukkan sikap yang berbeda sekali. Begitu. Nah, itu saya kira betul sekali itu. Saya setuju sekali dengan yang Bapak tadi katakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara orang Kristen dalam bermisi dalam dunia ini banyak sekali, begitu ya. Jadi tidak mendukung program gereja adalah salah satu cara yang positif. Nah, tetapi ada cara yang paling signifikan di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, bukan sekedar melalui dukungan dana atau partisipasi aktif dalam sebuah kegiatan, tapi dengan kehidupan orang tersebut yang baik, gitu ya, yang memuliakan Tuhan. Nah, itu cara yang efektif dalam menghadirkan kerajaan. Harus sudah bermisi, gitu. Ya begitu Pak Felix juga Pak Edri. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak. Berarti bisa disimpulkan bahwa jemaat Tuhan dalam melakukan misi itu bukan cuma kita memberitakan Injil, itu satu bagian saja, tapi kita harus juga lebih holistik, memberikan kasih, berbagi kasih secara sosial, dan juga kita menjadi kesaksian secara hidup pribadi masing-masing jemaat. Sehingga melalui hal itu pun kita sudah melakukan misi di dalam dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah. Ya, tapi tidak berarti bahwa waktu orang Kristen hidupnya sudah baik, sudah memuliakan Tuhan, kemudian dia tidak memberitakan Injil. Karena menganggap bahwa hidup yang baik sudah merupakan berita Injil. Nah, itu akan masuk ke dalam tadi saya sebut sebagai social gospel itu. Bagaimana kebaikan hidup dipandang menggantikan berita Injil. Padahal nggak bisa. Yang namanya berita Injil itu adalah berita yang disampaikan secara verbal. Gitu, disampaikan, diberitakan, gitu ya, disaksikan lewat perkataan. Nah, ini tetap menjadi panggilan utama orang percaya. Hanya sekali lagi bahwa dalam konteks misi, pemberitaan Injil adalah bagian penting yang harus dikerjakan bersama dengan elemen-elemen lain dalam pelayanan misi. Nah, itu yang saya kira jemaat perlu pahami supaya tidak salah mengerti tentang misi. Baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Chandra. Sampai di sini jemaat sekalian untuk Kompas Iman dengan tema misi dan mandat Injil. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu di Kompas Iman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.